Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين جماعة rahimakumullah. Puji serta syukur yang setulus-tulusnya dan sebanyak-banyaknya sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir untuk mengikuti pelaksanaan salat Jumat di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang besar ini patut kita ingat-ingat dan sebut-sebut selalu sebagai bagian dari perwujudan perintah Allah kepada kita. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Dengan menyebut-nyebut nikmatnya tersebut, diharapkan kita semakin mengingat siapa pemberi nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi panutan alam, uswah dan qudwah bagi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Jumat rahimakumullah. Marilah kita jadikan kesempatan Jumat yang penuh berkah ini sebagai sarana bagi kita untuk menjaga kesegaran iman, agar kondisi iman kita tetap terjaga dalam keadaan baik. Masyiral muslimin, Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita ke muka bumi ini dengan dibekali agama. Agama diturunkan oleh Allah melalui pewahyuan kepada para nabi dan rasul yang datang diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia. Penurunan wahyu agama dan pengutusan para rasul itu tiada lain adalah sebagai pemenuhan janji Allah sekaligus cinta dan kasih sayangnya Allah kepada umat manusia agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan dan kehinaan. Sepanjang umur umat manusia di muka bumi ini telah ribuan nabi dan ratusan rasul yang diutus oleh Allah. Semuanya membawa ajaran yang sama, yaitu menyeru hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi perbuatan syirik. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi taghut. Quran surat An-Nahl ayat 16. Masyiral muslimin, Jumat rahimakumullah. Pengutusan rasul itu terus berlangsung semenjak manusia pertama hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika umat manusia sebelum Nabi Muhammad sampai kepada para sahabat Nabi, mereka hidup dalam kepemimpinan seorang rasul, maka berbeda dengan kita yang hidup setelah ketiadaan Nabi dan Rasul. Maka kita adalah umat akhir zaman
yang diberi amanah hidup oleh Allah tanpa bimbingan para nabi dan rasul secara langsung. Berakhirnya pengutusan para nabi dan rasul, dan Allah membiarkan kita umat manusia hidup tanpa mereka, memberi syarat kepada kita bahwa kita adalah umat di akhir zaman ini adalah manusia yang sudah dewasa dan mandiri, sehingga diberi amanah menjalani kehidupan ini tanpa seorang pemimpin spiritual yang maksum, yang dibekali mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas para nabi dan rasul ini dipikulkan kepada umat ini sendiri, terutama para ulama dan pemimpinnya. Karena tugas yang begitu mulia dan amat berat inilah sehingga Allah menggelari umat Nabi Muhammad sebagai khairu ummat atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Jika umat Nabi adalah umat terbaik, itu bukanlah diskriminasi Allah atas umat-umat yang lain, tetapi sebagai konsekuensi atas tugas, kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai umat pengikut risalah para nabi dalam menyuruh manusia untuk beriman, beramal soleh, serta mewujudkan kemakrufan dan mencegah setiap kemungkaran. Maka sekiranya tugas berat yang menjadi amanah Allah atas umat ini disia-siakan, artinya tidak ditunaikan, bahkan dicampakkan, niscaya umat ini pun akan menjadi umat yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pemimpin dan ulama Islam, mereka mendapatkan kedudukan tinggi dengan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tugas dan amanah yang berat atas mereka. Mereka adalah para pewaris nabi dalam mendakwahkan risalah Allah. Para nabi tidak mewariskan harta benda dan kekuasaan, melainkan mewariskan ilmu dan perjuangan dakwah. Maka siapa yang mewarisi ilmu dan mendakwahkan risalahnya, mereka itulah para ulama sejati yang kedudukan mereka laksana para nabi dalam memikul amanah dakwah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi ja'alna wa iyyakum min ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Hadid ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat,
dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah menurunkan dua sumber kekuatan bagi manusia, terutama untuk menjadi bekal para nabi dan rasul, yaitu kitab dan besi. Di dalam kitab terdapat kumpulan wahyu yang menjadi sumber kebenaran dan keadilan dan menjadi kebutuhan manusia secara spiritual. Karena itu kewajiban para dai adalah menguasai kitab dengan jalan membacanya, menghafalnya, memahami dan menegakkan semua kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tersebut, umat juga membutuhkan kekuatan yang akan membela dan melindunginya dari serangan para musuh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan besi sebagai sumber kekuatan dan persenjataan untuk digunakan membela dan mempertahankan tegaknya kebenaran dan keadilan. Pendek kata, untuk terlaksananya dakwah secara kafah, maka dibutuhkan perpaduan dua kekuatan, yaitu kekuatan iman dan takwa yang berbasis ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, serta kekuatan sains dan teknologi yang berbasis besi. Tanpa memadukan dua kekuatan ini, dakwah akan senantiasa mengalami ketimpangan, seperti yang terjadi di dunia saat ini. Ketika Al-Quran dihafal dan diamalkan, akan tetapi kita terlepas dari besi dan kekuatan, maka para pemilik besi dan kekuatan itu akan dengan leluasa bertindak sewenang-wenang. Besi selalu dijadikan alat kaum kufar dan kaum zalim dalam memberangus dakwah kebenaran dan setiap perjuangan dalam menegakkan keadilan. Sejarah telah membuktikan bahwa kebenaran dan keadilan hanya dapat tegak sebagai fondasi peradaban manusia manakala kebenaran dan keadilan itu mendapat dukungan dan pembelaan dari kekuatan dan kekuasaan. Demikian juga kekuatan dan kekuasaan hanya dapat digunakan secara benar dalam peradaban manusia ketika ia dikendalikan oleh kebenaran dan keadilan yang bersumber dari kitab Allah. Itulah sebabnya ada ungkapan Al-Islam din wa daulah, yang artinya Islam itu adalah agama dan negara. Artinya Islam itu bukan hanya ritual spiritual saja, tetapi ialah adalah ajaran yang mengatur segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu, merupakan keniscayaan bagi gerakan dakwah Islam untuk mampu menyadarkan para pemimpin dan penguasa sebagai para pemilik besi atau kekuatan, agar mereka menjadi pelindung dan pembela dakwah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi para dai dan para pemimpin yang benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.